Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih lanjutan pembahasan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat. Kita masih di rukun Al-Fatihah, ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kita di bagian wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, kita akan melihat beberapa makna yang dimaksud daripada hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya secara sekilas terlihat di sini bahwa kita manusia diajarkan oleh Allah untuk tidak meminta pertolongan kepada siapapun selain Allah. Maka kita lihat makna yang pertama daripada meminta pertolongan hanya kepada Allah, artinya tidak boleh kepada selain Allah. Makna yang pertama adalah bahwa kita hendaknya baik secara keyakinan atau i'tiqad dalam hati maupun secara praktek dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kalau kita menginginkan sesuatu kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita membutuhkan sesuatu hanya kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita perlu sesuatu hanya kita minta tolong kepada Allah. Hal itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya, kepada kita umat semuanya. Rasulullah sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin meminta sesuatu, maka mintalah langsung kepada Allah. Wa idza ista'anta, apabila engkau butuh pertolongan terhadap sesuatu, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan demikianlah praktek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadzabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah itu kalau dihadapkan kepada suatu masalah, suatu persoalan, suatu kebutuhan, maka yang Rasulullah lakukan badara ila shalah, cepat-cepat meminta pertolongan kepada Allah melalui salat. Sakit, apapun persoalan, Rasulullah pernah disihir. Ada orang yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan sihir tersebut di salah satu sumur tua. Rasulullah lewat sumur itu, Rasulullah kena sihir. Efek daripada sihir tersebut, Rasulullah merasa pening, tidak nyaman, tidak menentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan meminta pertolongan kepada Allah untuk kesembuhannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada Allah untuk kesembuhannya tersebut, langsung Allah turunkan malaikat Jibril alaihi salam untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu Rasulullah sembuh dan malaikat Jibril membongkar siapa penyihir yang meletakkan sihirnya untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga persoalan-persoalan yang lain dalam peperangan. Sebelum peperangan dimulai, seperti perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke salah satu bukit di Badar. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya setinggi-tingginya sampai hampir nampak putih ketiaknya. Rasulullah berdoa menangis-nangis berjam-jam meminta pertolongan kepada Allah. Datang Abu Bakar sampai harus dikatakan oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, sudah cukup engkau menangis dan meminta kepada Allah sudah berjam-jam. Pasti Allah membantu kita. Artinya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, mintalah bantu kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan demikianlah dalam semua kehidupan Rasulullah, dalam semua hal selalu diawali dengan meminta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna juga yang dikandung dari kenapa kita disunatkan setiap melakukan sesuatu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan meminta bantu kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku melakukan fulan. Itulah makna, di antara makna juga kenapa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan sesuatu apapun. Nah, ini yang pertama. Jadi kita diajarkan dalam Islam, dikuatkan tauhid kita, bahwa hendaklah kita membiasakan kalau perlu sesuatu, menginginkan sesuatu, hanya memintanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, timbul pertanyaan, bukankah kita manusia ini makhluk sosial? Bukankah kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri? Kita butuh kepada sesama kita. Kita butuh minta tolong kepada sesama kita. Kita butuh bantuan sesama kita. Apakah kalau kita kemudian minta bantu dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan kawan, apakah ketika kita minta tolong dengan dokter untuk disembuhkan kita, dengan anak, dengan istri dan lain-lain sebagainya, apakah kita tidak boleh melakukan yang seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Bahkan diperintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian manusia tolong menolong dalam hal kebaikan
dalam hal ketakwaan kepada Allah. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong orang lain sesamanya. Bahkan diperintahkan kita menolong, dan apabila kita membutuhkan, kita harus meminta tolong kepada sesama kita. Kita diperbolehkan untuk meminta tolong. Tetapi wa'lam annal ummata, ini tauhidnya, law ijtama'at ala an yanfa'uka la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Walau anna al-ummata ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tapi ketahuilah bahawa sesungguhnya apabila seluruh manusia, seluruh makhluk berkumpul, bersatu untuk menolong, memberikan manfaat sedikit saja untukmu, itu tidak akan pernah bisa terjadi manfaat itu kalau tanpa bantuan Allah, kalau bukan atas izin Allah, kalau bukan atas ketetapan Allah. Walau annal ummah, dan seandainya seluruh manusia, satu bumi miliaran berkumpul, bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu sedikit saja, untuk memudaratkanmu sedikit saja, la yadurruka, mereka tidak akan bisa melakukan itu walaupun sedikit, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali atas izin Allah, kecuali atas ketetapan Allah, kecuali atas pengendalian daripada Allah. Artinya apa? Kita dibolehkan meminta pertolongan sesama kita karena kita makhluk sosial. Tetapi meskipun demikian, apabila kita meminta pertolongan dan mendapatkan suatu pertolongan, kita wajib meyakini pada hakikatnya itu adalah atas kehendak Allah. Kita harus pergi ke dokter untuk berobat. Kita sampaikan kepada dokter, tolong sembuhkan saya, berikan saya obat, saya sakit fulan. Silahkan. Dan kita diperintahkan untuk berikhtiar. Tapi apabila si dokter memberikan resep, memberikan konsep, memberikan obat, maka kita wajib meyakini yang membuat obat itu punya efek menyembuhkan. Yang membuat si dokter memberikan efek menyembuhkan si pasien adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluh. Kita pergi ke seorang ulama, seorang alim soleh, datang kita, Tengku, Abu, Ustaz, tolong bantu saya, hati saya sangat gersang sekali, hati saya sangat kering, saya ingin ketenangan, kesejukan, kedamaian, banyak masalah, saya ingin masalah ini selesai. Kemudian Tengku Abu tersebut, orang soleh tersebut, memberikan kita nasihat, menatap kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pulang kita dari berjumpa orang tersebut, kita merasakan ketenteraman, ketenangan jiwa, semangat beribadah. Kita wajib meyakini yang memberikan ketenteraman itu, ketenangan itu adalah Allah, melalui taufiknya Allah, bukan manusia. Abu, alim, orang soleh, Tengku, ustaz tersebut.
Kita pergi ke ulama, ingin belajar ilmu, kita sampaikan kepada ulama, orang berilmu, tolong ajarkan saya butuh ilmu agama biar bisa beribadah dengan baik, bisa memahami agama dengan baik. Maka dia mengajarkan kita ilmu-ilmu sehingga kita paham. Kita wajib meyakini setiap pemahaman datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk, siapapun dia, Allah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia semuanya, kalian fakir, kalian miskin, kalian tidak berdaya apa-apa. Wallahu huwal ghani, hanya Allah yang maha kaya, yang maha berbuat, yang mampu dengan kudrahnya melakukan apapun. Tidak ada di alam ini apapun terjadi, sekecil apapun, di luar ketetapan, keputusan, kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam ini, sudah Allah ciptakan, sudah Allah susun takdir segala-galanya. Nah, ini makna yang kedua. Makna yang kedua daripada meminta pertolongan hanya kepada Allah, bahawa dalam kehidupan dunia ini, walaupun kita kadang-kadang saling tolong menolong, butuh kepada sesama kita, tapi pada hakikatnya kita wajib berkeyakinan pada hakikatnya yang menolong kita adalah Allah. Maka jangan, kita diajarkan dalam Islam, jangan suka merasa berjasa. Jangan suka merasa berjasa. Kita yang suka menolong orang, jangan suka merasa berjasa. Hakikatnya itu Allah yang mengerjakan itu. Kita ini majazi saja, nampaknya zahir kita yang tolong, hakikatnya adalah Allah. Kemudian yang kedua, jangan suka menuhankan makhluk, jangan suka menuhankan manusia. Walaupun hebat hasil manusia ini, itu zahir saja. Hakikatnya yang hebat, ilmu pengetahuan yang sedang kita nikmati ini, teknologi yang begitu canggih, itu semua atas ilmu daripada Allah. Zahir saja nampak si fulan, penemu si fulan, pencipta si fulan, hakikatnya semua adalah Allah. Ini makna yang kedua daripada kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Makna yang ketiga, makna iyyak wa iyyaka nasta'in, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah apabila, ini makna yang ketiga, kita meyakini ada sesuatu apapun di alam ini yang bisa berbuat sesuatu di luar kudrah Allah, maka itu akan mengeluarkan seseorang daripada keislamannya atau kepada kesyirikan. Ini hati-hati sekali, tipis ini. Berkeyakinan bahawa ada sesuatu selain Allah di alam ini bisa berbuat tanpa urusan Allah, di luar urusan Allah, maka berkeyakinan seperti itu dapat membawa kepada kesyirikan, musyrik. Asyirkul akbar, syirik besar. Mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang daripada keislamannya. Berkeyakinan obat dapat menyembuhkan tanpa urusan Allah, musyrik. Berkeyakinan pisau dapat memotong di luar urusan Allah, di luar kendali Allah, syirik. Berkeyakinan api dapat membakar di luar kendali Allah, di luar perintah Allah, syirik. Berkeyakinan seseorang
dapat memberikan kita pemahaman ilmu di luar kendali Allah, syirik. Orang yang mengajarkan ilmu enggak syirik dia udah betul diajarkan ilmu. Kita yang merasa dialah yang memberikan saya pemahaman di luar kehendak Allah, itu syirik, asyirkul akbar, syirik besar. Nah, ini kita perlu perhatikan, ini tipis dia. Maka orang yang bertauhid, dia malu mengatakan, dia malu mengeluarkan kata-kata, itu kan karena saya. Orang bertauhid malu ngomong seperti itu, karena ada Allah. Itu kan yang membuat itu saya, yang bangun itu saya, yang ini saya, yang itu saya. Orang bertauhid malu ngomong seperti itu, karena dia menyadari dia itu fakir, pada hakikat tidak ada apa-apa. Yang membuat dia mampu buat ini, mampu buat itu, mampu menyukseskan ini, menyukseskan itu adalah Allah. Nah, ini makna yang ketiga. Tidak boleh berkeyakinan ada sesuatu selain Allah yang bisa berbuat apa saja, sekecil apapun, tidak boleh. Syirik besar. Yang keempat dan terakhir, di antara makna hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, Islam memberikan rambu-rambu khusus dalam hal kita meminta pertolongan kepada jin, setan, iblis dan sejenis-sejenisnya. Itu khusus dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kenapa? Tidak. Kalau kepada manusia kita masih boleh sesama saling tolong meminta pertolongan. Yang penting kita meyakini hakikat dari Allah. Tapi kalau dari jin, dari setan, dari iblis, walaupun kita meyakini hakikat bantuan dari Allah, tetap tidak boleh meminta bantu kepada mereka, pada setan, pada jin, iblis, apapun alasannya, tetap tidak boleh. Ini khusus dalam Islam. Kenapa demikian? Karena iblis sudah berjanji kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Iblis ketika dikutuk, diusir dari Allah, dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, karena Engkau telah mengutukku, maka aku bersumpah akan aku sesatkan semua manusia. Jadi kenapa Islam secara khusus kepada jin, kepada iblis, kepada setan haram, musyrik, syirik. Dukun itu syirik. Kenapa? Karena apapun cerita, iblis sudah punya misi. Jadi sudah bersumpah kepada Allah. Jadi jangan kita anggap saya hebat, bisa minta tolong kepada jin, saya punya banyak jin. Yang bisa memperbantukan jin hanya Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman yang hanya boleh diizinkan memperbantukan jin? Karena Sulaiman punya mukjizat. Jin tidak bisa berkuasa atas Sulaiman. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Selain Sulaiman, jin yang akan berkuasa kepada dia. Jadi hebat sekali dukun, punya 1000 jin, bisa bantu dia. Jin itu nggak mau gratis dia. Okey, kata jin, saya bantu kamu. Pengen ketemu barang orang, pengen sembuh orang, saya bantu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu persembahkan kepada aku, kata jin. Nah, ketika jin, nggak ada jin minta gratis itu nggak mau dia. Hanya cerita ya. Tanya saja sama dukun, apakah dia gratis dapat bantuan dari jin? Tidak, ada persembahannya. Nah, disinilah jin itu masuk untuk menciptakan kesyirikan, merusak tauhid,
merusak iyyaka na'budu kepada manusia. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka berhati-hati dengan dukun, ya. Man ata kahinan fasaddaqa bima qal faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi dukun dan dia percaya, meyakini benar apa yang dikatakan oleh dukun, dia telah kafir. Yang datang saja bisa terancam kafir, apalagi yang buka praktek dukun. Mudah-mudahan kita dapat berhati-hati. Tauhid ini kadang-kadang halus, tipis antara tauhid dengan kesyirikan. Maka hendaklah kita bisa membedakannya dengan baik, sehingga kita betul-betul lurus, bersih tauhid kita sampai akhir hayat dan terselamatkan daripada kesyirikan. Demikian beberapa makna yang dikandung oleh ayat wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi